nih kalian semua? Pasti baik-baik aja dong. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Ci? Ngapain? Nah, hari ini pastinya karena hari ini hari Minggu, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan nih, Ci. Betul. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi apa nih? Untuk sekarang kita bakal nyanyi Asok Cintaku ya adik-adik sekalian. Pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Ini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia kenapa ya? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Yuk, yuk, yuk. Oke, gimana nih adik-adik, udah suka cita belum? Nih Cici yang di sini udah suka cita belum nih? Udah dong. Iya, bagus ya. Nah, kalau gitu sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Ci? Dia sejauh doa. Ya adik-adik, kita mau nyanyi Dia Hanya Sejauh Doa nih adik-adik. Kita percaya kalau apapun yang terjadi, Dia cuma ada sejauh doa. Gelisah hidupmu, bila sengsara menimpa
yang yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan dapat memfollow kami pada hari ini meskipun tidak secara langsung Tuhan, tapi kami mau yakin dan percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapak, sementara kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Kau yang berkati Tuhan, kiranya Kau yang akan menyampaikan firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan sebagai fondasi kami untuk tetap berteguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya hanya di dalam tangan pengasihan Yesus saja. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kemarin Koko Ogi udah cerita ya tentang Tuhan menuntun kehidupan Elia, ya, dimana Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Sungai Kerit karena di sana mengalami masa kemarau yang panjang, sehingga Elia tetap dapat air dari Sungai Kerit tersebut. Ya, itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup Elia. Dan Elianya juga membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan, sehingga karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup Elia. Nah, kita mau lanjutin ceritanya, apalagi sih yang terjadi pada Elia ini sehingga karya Tuhan begitu dinyatakan pada hidup Elia. Ya, judul cerita hari ini adalah tempayan yang berisi tepung. Ya, tempayan yang berisi tepung. Nah, pada saat itu adik-adik ya, Elia tadi berada di mana? Di Sungai Kerit. Tinggalnya di dekat Sungai Kerit untuk bisa mengambil air atau minuman. Karena kita manusia butuh minum ya. Kita butuh air. Air itu perlu banget. Mau hidup di desa, mau hidup di kota, kita pasti perlu yang namanya air. Nah, tapi karena pada saat itu ya, kekeringan yang berkepanjangan atau musim kemarau ya, yang nggak ada hujan ya, panas terus, sehingga sampai suatu saat sungai itu pun menjadi kering, tidak ada lagi airnya ya. Nah, kita ingat kalau nggak ada air susah loh gitu kita hidup ya. Semuanya perlu air, masak kita perlu air. Kalau mau mandi kita perlu air. Kalau mau minum kita perlu air. Habis makan pun minum ya. Nah, jadi kita perlu banget yang namanya air. Nah, pada saat itu Elia tertidur, dan ketika Elia tertidur, Elia tetap menunggu apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia. Ya, nah ini ciri-ciri anak Tuhan yang mau dengar-dengaran sama Tuhan adalah yang mau membuka hati untuk melakukan apa yang Tuhan ingin dikerjakan oleh anaknya. Ya, bukan hanya Elia, kita juga harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, Tuhan memberitahukan kepada Elia dan memerintahkan kepada Elia agar Elia pergi ke sebuah tempat yang bernama Sarfat. Karena Sungai Kerit itu sudah kering, tidak ada lagi airnya. Maka dia disuruh untuk pergi ke tempat yang bernama Sarfat untuk menemui seorang janda. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak janda itu apa ya? Nah, janda itu adalah wanita dewasa atau perempuan dewasa yang sudah ditinggal suaminya karena meninggal. Ya, suaminya sudah meninggal, tapi perempuan dewasa ini tidak meninggal, masih ada di dunia ini. Itu disebut janda. Dan pada saat itu kehidupan seorang janda itu sangat sulit. Kamu juga sekarang kan ya, kalau yang punya mama sama papa, papanya kerja, mamanya kerjain kerjaan di rumah atau bantuin kalian kerjain tugas. Jadi semuanya punya perannya masing-masing. Nah, bayangin
kalau satu peran itu hilang, maka akan membuat kehidupannya menjadi lebih sulit, seperti yang dialami oleh janda ini. Biasanya kalau masih punya suami, suaminya bisa bekerja, bercocok tanam di ladang, ya, sehingga bisa panen, bisa menghasilkan uang, lalu bisa menghasilkan makanan dan lain-lain. Ketika janda ini hidup dengan anaknya tapi tidak ada suaminya, sungguh kasihan sekali, ya. Tapi ingat, kalau Tuhan mau pakai satu orang atau seseorang, tidak peduli latar belakangnya apa, meskipun dia seorang janda, meskipun dia seorang yang mungkin berkesusahan, tapi kalau Tuhan mau pakai, semuanya pasti bisa. Ya, Elia juga pasti dikasih tahu loh, kenapa sudah datang ke janda ya? Bukannya janda itu kan banyak masalahnya, banyak kesusahannya, tapi karena Elia kenal Tuhan, Tuhan itu nggak pernah salah ngasih tahu, maka Elia pun taat. Lalu dia berjalan menuju Sarfat, sampai di gerbang kota, ya, perbatasan Sarfat itu, dia melihat seorang janda perempuan sedang mengumpulkan air, ya. Lalu Elia berbicara kepadanya, ya, berikanlah aku air. Nah, lalu janda ini menjawab, ya, aku tidak bisa memberikannya kepadamu karena aku hanya bisa di rumahnya itu. Jadi kalau janda ini suka bikin makanan itu seadanya, ya, dari bahan-bahannya, yaitu tepung. Nah, dan air ini juga dipakai. Nah, pada saat itu janda ini berkata kepada Elia bahwa aku tidak bisa memberikannya kepadamu karena aku juga cuma punya segini, pas-pasan banget untuk aku makan dan juga untuk anakku. Setelah itu aku tidak punya apa-apa lagi untuk aku makan. Nah, Elia ini berkata kepada janda ini, Elia ini nggak menyerah, karena kalau Tuhan udah berfirman, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya pasti akan dicukupin dan dipenuhin sama Tuhan. Nah, Elia ini berkata, aku adalah hamba Allah, Tuhan yang esa, ya. Kamu jangan takut, jangan khawatir, berikanlah kepadaku, kamu nanti nggak akan kekurangan. Ketika kamu udah bikinin roti buat aku, roti untuk anakmu dan kamu tidak akan habis, kamu akan bisa membuatnya lagi sampai masa panen itu tiba kembali. Jadi di Sarfat ini juga kemarau yang kepanjangan, sehingga membuat janda ini semakin sulit untuk mempertahankan hidupnya. Nah, adik-adik, ya, karena janda ini mendengar dan diyakinkan oleh Elia yang dipakai Tuhan, maka janda ini pun menurut dan melakukan apa yang diminta oleh Elia. Lalu Elia pun mendapatkan roti itu, dan ketika bahannya di dalam tempayan itu, ya, tepungnya di dalam tempayan itu, setelah dibuatkan untuk Elia, janda ini melihat di dalam tempayannya tepungnya ada terus, ya, sehingga dia tidak kebingungan untuk membuat roti lagi. Nah, adik-adik, di sini janda ini belajar sesuai dengan ayat Alkitab kita pada hari ini, yaitu di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Itu janji Tuhan buat kita semua. Jadi kalau kita bisa memberi, kita mau memberi, kita Tuhan ingin kita memberi, maka kita harus memberi. Kok tapi aku kan nggak punya apa yang harus diberi? Tuhan nggak akan minta kamu memberikan apa yang kamu nggak punya, tapi yang kamu punyai dan kamu miliki dalam diri kamu, itulah yang bisa kamu beri. Kok aku nggak punya uang? Ya, kamu bisa memberikan senyuman kamu bisa memberikan kebaikan kamu atau pertolongan dari kamu, tingkah laku kamu yang bisa kamu berikan buat orang-orang di sekitar kamu, sehingga kamu juga seperti Elia melakukan apa yang Tuhan inginkan kamu lakukan. Nah, adik-adik, ceritanya belum selesai nih, ya. Nah, suatu saat kemudian kan janda ini tinggal sama anaknya. Nah, anaknya tiba-tiba mati, ya, mati tidak bernafas lagi, ya. Terus janda ini pun menjadi sangat sedih, ya, dan bertanya kepada Elia, Elia, kenapa ini terjadi? Bukankah aku sudah melakukan hal yang baik, dan bukankah engkau adalah
hamba Allah yang benar, tapi kenapa ini terjadi dalam hidup aku? Ya, udah janda, ya. Semangat hidupnya karena masih punya anak, tapi sekarang anaknya juga mati. Lalu Elia bilang sama janda itu, lalu Elia ini ingin menghampiri anaknya yang sudah mati itu. Lalu Elia ke atas menuju kamarnya untuk menghampiri anaknya Elia yang sudah mati. Lalu Elia di dalam situ berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapakah Engkau memberikan kemalangan ini kepada janda ini? Lalu Elia berdoa dengan penuh iman, ya, dan Elia berdoa untuk agar anak ini dapat hidup kembali, ya, dan dia menelungkupkan badannya kepada anak ini. Lalu anak ini kembali bernafas, ya, anak ini kembali bernafas karena karya Tuhan dalam hidup Elia. Bukan Elia yang menghidupin, tapi Tuhan pakai Elia untuk bisa menghidupkan anaknya janda ini. Dan janda ini menjadi sangat bersukacita dan semakin bersyukur dan semakin menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan apapun yang kita perlukan, asalkan kita juga mau melakukan bagian kita, yaitu memberi. Emang memberi itu nggak mudah ya. Ada cerita kayak gini, anak kecil kalau laki-laki sukanya main mobil-mobilan kan ya. Nah, mobil-mobilan ini dikasih yang baru sama neneknya. Biasanya nenek kalau datang suka kasih hadiah. Kasih hadiahnya mobil. Wah, sekarang kalau punya koleksi mobil 10. Wah, banyak sekali ya punya mobil-mobilan 10, dan yang 3 ini baru. Nah, terus dia dengar katanya mamahnya ada mau kedatangan tamu, dan tamunya punya anak. Ya, punya anaknya seumuran sama dia, dan nanti anak ini bakal disuruh main sama anak yang punya mobil 10 ini, mobil mainan ya, mobil mainannya 10. Nah, tapi dia berpikir, aduh gak mau aku pengen menikmati ini sendiri, aku mau main ini sendiri, karena nanti kalau aku pinjemin ke orang lain nanti bisa rusak, nanti jatuh, atau nanti nabrak, atau nanti lecet. Aku nggak mau, aku main sendiri, aku nanti main sendiri aja. Dia sudah punya rencana untuk nggak ajak temannya main mobil-mobilan. Nah, akhirnya teman itu pun datang lalu bermain bersama anak ini. Lalu anak ini bilang, kamu nggak boleh main mobil-mobilan aku ya, ini masih baru ya, aku sayang banget sama mobil-mobilan ini, kamu main mewarnai aja tuh di situ. Nah, temannya ini tidak mengucapkan apa-apa, tapi memasang wajah agak sedih, ya kan, sedih ya, pengen main mobil-mobilan juga dong ya, namanya juga anak laki-laki ya. Nah, ya udah deh, jadi mewarnai saja sambil sedih. Lalu si anak yang punya mobil 10 ini dia main, terus dia mulai berpikir, ternyata nggak ramai juga yang main sendirian ya, dilempar ke sana harus diambil ke sana, capek juga. Cuma kalau main berdua kayaknya kita bisa dorong-dorongan ganti-gantian. Kayaknya mungkin lebih seru kalau berdua. Ya udah deh, temanku, yuk sekarang kita main bareng-bareng aja. Nah, anak ini menyadari bahwa kita punya berkat itu untuk kita memberkati orang lain juga. Kita berbagi kesenangan, kita berbagi sukacita dengan cara apapun. Apa yang kita milikin, kita harus mau ikhlasin, kita mau relain, kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita yang juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai supaya kita bisa berkarya loh. Jadi kita harus bersyukur kalau ada kesempatan untuk kita bisa memberi. Karena apa? Karena artinya Tuhan memberikan kita media untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, itu anak-anak. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus mau memberi, dan memberinya, kalau dia memberi jangan kamu harus balas baik ya sama aku ya. Jangan berharap seperti itu ya, karena ingat Tuhan udah pasti kasih yang terbaik buat kita. Ya, kalau kita juga kadang-kadang bikin Tuhan sedih kan, padahal Tuhan udah selalu nggak pernah nggak baik, selalu baik. Tapi kita kadang bikin sedih Tuhan dengan cara kita malas ibadah, dengan cara kalau nonton ibadahnya kita skip aja supaya kita cuman bisa isi buku sekolah minggu. Itu bikin Tuhan sedih loh, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Nah, kita juga berusaha seperti itu. Kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Kan musuh juga harus kita kasihin, apalagi saudara-saudara kita, apalagi teman-teman kita di sekolah. Nggak ada lagi yang
kamu nggak mau temenan sama dia, aku maunya mainnya sama ini aja, nggak mau sama yang itu. Aku nggak suka dia suka marah-marah atau suka ceritanya suka ngarang deh, tapi nggak boleh kayak gitu. Kita tetap harus mau berteman baik dan kita memberikan apa yang kita miliki. Nggak harus barang, tadi Koko bilang bisa kita berikan sukacita, kita berikan kesenangan kita berikan kebaikan kita buat semua orang yang ada di sekitar kita, ya anak-anak. Jadi yuk kita hari ini udah diingatkan sama Tuhan, kita mau belajar untuk memberi, maka Tuhan juga kan memberikan kepada kita. Ya, segitu aja firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Semua anak-anak di rumah lipat tangan untuk mata, berikan sikap yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik dalam hidup kami, dan Engkau juga hari ini sudah mengingatkan kembali dalam sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan, bahwa kami mau diajar untuk lebih lagi dapat memberi kepada orang-orang seperti Tuhan memberi kasih-Nya kepada kami semua. Ajarin kami Tuhan supaya kami bisa memberi dengan penuh kasih, cinta tulus buat orang-orang di sekitar kami, bukan hanya orang yang kami sayangin, tapi kami juga mau belajar mengasihi orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Ajarin kami Tuhan, kami tahu itu nggak gampang, tapi kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Kami percaya Tuhan berkarya dalam hidup kami. Ketika Tuhan punya rancangan dalam hidup kami, ajarin kami supaya kami membuka hati kami, supaya kami juga bisa dipakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah Engkau berikan melalui sekolah minggu CLC GPPK Bandung. Biarlah Tuhan juga pakai terus komunitas ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.